Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita semua, yaitu uang dan bisnis mungkin ya. Sudah hadir seorang tokoh lah ya, karena udah cukup malang melintang di dunia pasar modal atau di bursa ya, yaitu Pak Hari Mulyono, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Gimana kabarnya? Baik Mas Yudi, terima kasih. Bagaimana Mas Yudi, sehat-sehat saja? Sehat-sehat ya, dalam kondisi perekonomian nanti akan kita bahas. Kita akan bahas. Tapi sebelum bahas tentang pasar modal, Pak Ya. Hari Mulyono ya, Pak Hari ya, Hari. atau Mas Hari lah. Bebas. Ya ada baiknya kita dengan Tribuners, penonton Tribun ini lebih mengenal dulu nih Mas Hari ini. Bagaimana bisa tertarik ya, bergabung atau meniti karir ya, sampai sekarang menjadi Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di Sumatera Selatan. Apakah sejak mahasiswa itu sudah menggeluti dunia pasar modal atau gimana, atau sudah jadi investor sejak SMP mungkin ya? Bisa diceritakan ini Mas Hari. Iya Mas Yudi, terima kasih. Selamat pagi Tribuners ya. Kalau bicara kenapa bisa di pasar modal, memang waktu kuliah. Kebetulan saya kuliah sudah cukup lama, waktu zaman kuliah saya menyukai salah satu mata kuliah yang kemudian menjadi profesi sekarang, yaitu pasar modal. Tepatnya lembaga keuangan dan pasar modal. Nah, di situ saya menemukan kok ada sesuatu yang menarik dari pasar modal. Apa? Pasar modal tidak hanya berbicara tentang kapitalis, pasar modal ternyata tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tapi di situ ternyata ada berbicara tentang distribusi, inklusivitas, dan yang paling menarik ada semangat nasionalis juga ternyata di situ. Nah, namun waktu zaman saya kuliah kan mahal masih. Nah, qadarulahnya dari tahun 2003 saya diundang untuk bergabung dengan salah satu perusahaan sekuritas yang ada di Palembang, dan situlah saya mulai menekuni. Nah, di situ memang menemukan bahwa ternyata memang pasar modal ini tidak hanya ditujukan untuk orang yang sudah kaya, tapi orang yang mau menciptakan kesejahteraan finansial, dan itu opportunity-nya besar. Nah, makanya saya tertarik di situ. Dan yang menariknya lagi adalah buat kita, kebetulan saya kan bukan seorang pebisnis, tapi menyukai sesuatu yang berkaitan dengan tata kelola gitu. Nah, ternyata dengan pasar modal, terutama pada perusahaan-perusahaan publik, saya menemukan bahwa bisnis yang bagus jika dikelola dengan baik maka akan bagus. Tapi sebuah bisnis yang bagus sekalipun jika tata kelola tidak baik, itu pun akan menghasilkan sesuatu yang negatif, dan itu tercermin gitu. Dan itu dengan sangat mudah sekali bisa terlihat melalui pasar saham, tepatnya karena pasar saham ada bagian dari pasar modal. Itu jadi ketertarikan saya di situ. Kemudian yang paling menarik adalah ternyata itu tadi, ini sih sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasar modal itu dari sananya memang inklusif, artinya dia tidak dikotomi. Semua lapisan masyarakat yang mau menggunakan dapat, welcome gitu, selamat datang gitu di pasar modal, dan silakan manfaatkan. Bahkan perkembangannya kalau sampai sekarang itu ada produk yang namanya reksadana, produk yang ada di pasar modal yang merupakan keranjang investasi, itu sangat memberikan kesempatan untuk pada masyarakat punya aset keuangan karena sangat terjangkau Mas. Uang 10.000, 10.000 itu udah bisa punya unit penyertaan di sebuah reksadana. Artinya untuk siapapun kalau mau menciptakan kesejahteraan finansial, asal mau dan mengerti tujuan keuangan di masa mendatang, itu bisa mengumpulkan aset keuangan melalui pasar modal tadi. Ya, jadi sudah mengenal sejak 22 tahun lalu, kalau 2003. Ya. Meskipun waktu itu sebagai pelaku ya. Sebagai pelaku. Lalu bergabung ke bursa di tahun 2005 awal. Saya 2 kali nih bolak-balik di bursa, 2005 sampai 2008, namanya di Pusat Informasi Pasar Modal Palembang. Kemudian saya kembali ke beberapa perusahaan sekuritas, ngasah ilmu.
memperdalam pengetahuan. Kemudian 2014 saya kembali lagi ke Bursa Efek Indonesia dan sekarang ditugaskan sebagai kepala kantor di Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Saat ini kantor perwakilan di Indonesia itu ada 29 kantor perwakilan yang berada di 29 ibu kota provinsi di Indonesia. Oke. Jadi berarti saya ini kalau ada kuliah pasar modal Fakultas Ekonomi ya. Sebenarnya pasar modal itu bukan dikotominya ekonomi saja. Pada prinsipnya pasar modal itu adalah media untuk semua lapisan masyarakat, Mas. Artinya tidak, karena kan dia tuh hilir, hulu dan hilirnya. Jadi mau latar belakang apapun, yang namanya kebutuhan finansial yang sehat itu kan tidak memandang ekonomi atau bukan. Tapi waktu kuliah itu Ya memang ekonomi kebetulan. di Palembang. Palembang. Oke. Di Universitas Sriwijaya. Oh, Universitas Sriwijaya Palembang. Iya. Produk Sumselnya Produk ya. Sumsel. Iya. Dan kalau lihat ini perjalanannya sudah cukup ya, panjang lah ya. Lumayan. 23 tahun ini. Ya yang menarik di pasar modal tuh dinamis. Dia dinamis, kemudian menuntut kita untuk selalu belajar, menuntut kita untuk selalu update. Nah itu yang saya sukai dengan update. Kemudian membuat kita senantiasa menggunakan nalar. Jadi apapun kondisinya, yang penting fundamental berpikirnya dapat, itu akan selalu menemukan benang merah gitu kan, yang menarik. Dan di situ tinggal hal-hal seperti yang sebenarnya ingin kita tularkan gitu kan, dari tentang pasar modal. Nah ini karena kita tadi sudah dapat ini background dari Mas Hari ya 2003 sampai 2025. Ini kan banyak momen-momen istimewa ya di perekonomian maupun khususnya di pasar modal. Nanti kita akan bicara situ. Siap. Nah, sekarang saya mau tanya secara bahasa ini tupoksi atau tugas ini ya. Tupoksi. Kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan itu apa tugasnya? Kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia tugas utamanya adalah mengedukasi, kemudian melakukan pembukaan pasar. Bukan pasar ini artinya mengenalkan manfaat pasar modal, baik itu pasar modal sebagai sarana investasi maupun pasar modal sebagai sarana atau sumber pembiayaan bagi pengembangan usaha kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi tugas kita di daerah itu adalah bagaimana kita bisa mengenalkan manfaat pasar modal secara baik kepada masyarakat agar masyarakat bisa punya kesehatan finansial yang legal. Nah ini yang penting ada kata legal nih, yang legal, yang terukur dengan segala resikonya dan segala manfaat yang diperoleh. Itu jadi kalau kita bicara pasar modal sebagai sarana investasi. Nah kepada kelompok masyarakat yang lain yaitu kelompok pengusaha, kita juga mengenalkan kepada mereka bahwa pasar modal adalah salah satu sumber pendanaan bagi pengembangan usaha yang efektif. Dan alhamdulillah sudah beberapa perusahaan di Sumatera Selatan juga telah manfaat pasar modal sebagai sumber pendanaan mereka menjadi perusahaan publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sahamnya. Nah, inilah tugas utama kita. Jadi kita membawa nama Bursa Efek Indonesia untuk bisa masuk ke seluruh masyarakat dan menginformasikan kepada mereka bahwa pasar modal itu inklusif. Semua orang mau latar belakang apapun itu bisa manfaatkan pasar modal dalam rangka penciptaan kesejahteraan keuangan di masa mendatang. Ya. Sekarang sudah berapa banyak perusahaan? Mungkin bisa disebutkan ya. Apa saja itu? Bisnisnya apa itu? Perusahaan publik ya? Perusahaan publik yang Ya benar Mas. Yang dia tercatat berasal dari Sumatera Selatan maupun mungkin yang dikenal bisnis utamanya di Sumatera Selatan. Ya. Ada cukup banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan asal Sumatera Selatan yang berkantor pusat di Sumatera Selatan dan atau yang operasional utamanya di Sumatera Selatan yang telah menjadi perusahaan publik, mendapatkan pendanaan kepercayaan dari publik melalui pendanaannya dan sahamnya tercatat di Bursa Indonesia. Kalau kita mulai dari yang BUMN dulu ya. Nah, kalau dari BUMN itu kita pertama kali adalah PTBA. Itu pasti orang tahu semua ya. Produsen batu bara, salah satu produsen batu bara terbaik di Indonesia gitu kan. Yang kalau keretanya lagi lewat udah kita pasrah gitu ya. Berapa menit kita ya. Bisa tidur siang dulu kan. Kedua kita mengenal namanya PT Semen Batu Raja, TBK produsen semen. SMBR SMBR yang motonya
kokoh dan tahan lama, gitu. Gajah, gambar Gajah itu kan. Kemudian kalau swasta nasionalnya kita mengenal PT Sampurna Agro, perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit, penghasil CPO dan minyak juga, minyak sawit. Kemudian yang swasta murni asal Sumatera Selatan, Mas. Nah, ini yang menarik, Mas. Kita ada yang namanya PT Ginting Jaya Energi Tbk, tikernya WOWS, itu swasta murni pertama yang go public. Kemudian Itu bisnis apa itu? jasa kalau bahasa singkatnya itu adalah pembersihan sumur minyak. Oh, ya jasa di ini ya. Jasa pemberian Pertambangan well, itu ya. well cleaningnya sumur minyak gitu. Kemudian kalau yang swasta murni keduanya itu ada namanya PT Ulima Nitra. Itu kontraktor untuk pertambangan. Kemudian ada yang ketiganya yang swasta murni yaitu PT Pulau Subur Tbk, itu adalah perkebunan sawit. Kemudian ada juga yang identitasnya itu orang Sumatera Selatan. Contoh Pinago Utama itu memang perkebunan karet dan sawit, operasional utamanya di Sumatera Selatan, gitu kan. Kemudian orangnya orang Palembang, itu namanya hoki atau beras itu kan, topi koki kalau nggak salah. Itu juga identitasnya orang-orang Palembang yang kemudian punya perusahaan publik, sahamnya dicatatkan di bursa. Jadi ragam usahanya sih banyak, gitu kan. Mulai dari yang pertambangan sampai kebutuhan masyarakat seperti beras, seperti itu. Iya, iya. Artinya kalau para pebisnis, pengusaha punya minat atau ingin mengembangkan usahanya, mencari pendanaan dari Pasar modal. bursa atau pasar modal, sudah banyak contohnya ya? Sudah banyak Palembang contohnya, sudah banyak Wong contohnya. Kito Galo ya? Wong Kito Galo. Ya. Tapi Mas Hari melihat potensi untuk Sumatera Selatan, para pengusaha yang mau mencoba atau mengembangkan ya bahasanya, mungkin mengembangkan usaha mereka ya melalui pembiayaan ini sumber pembiayaan dari pasar modal ini. Pendanaan atau pembiayaan ya? Pembiayaan bisa, pendanaan bisa. Sama ya. Apa yang bisa disediakan oleh bursa? Kami dari Bursa Efek Indonesia melalui kantor perwakilan itu setahun itu minimal 1 kali menyelenggarakan yang namanya seminar go public. Jadi kita baik secara mandiri atau bekerja sama dengan berbagai institusi mengundang perusahaan-perusahaan baik itu secara umum maupun secara organisasi untuk kita jelaskan tentang IPO. Bahkan kami pun di Sumatera Selatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia DPP Provinsi Sumatera Selatan dengan Apindo Sumatera Selatan sampai mendirikan galeri investasi Apindo Sumatera Selatan. Nah, salah satu programnya juga adalah melakukan seminar go public atau sosialisasi go public kepada anggota dari Apindo itu sendiri, kemudian kepada non anggotanya yang akan kita selenggarakan di semester 2. Jadi khusus dengan teman-teman Apindo itu setahun itu minimal sekali kita selenggarakan. Nah, ini adalah upaya kita untuk mengenalkan apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi pelayanan publik, dan apakah ini kadang-kadang menjadi yang sering kita temukan adalah kurang percaya diri dari teman-teman pengusaha bahwa apakah usaha dia layak. Sebenarnya semua jenis usaha itu layak untuk mendapatkan pendanaan dari publik. Contoh baru-baru ini ada sebuah perusahaan minuman asal Indonesia, kopi gitu kan dominannya, itu mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia kemarin. Iya, baru-baru sekali ya. Baru kemarin gitu kan. Nah, jadi itu adalah perusahaan food and beverage dengan produk utamanya adalah minuman kopi gitu. Betul. Artinya kan kopi pun, Sumatera Selatan banyak kopi nih, gitu kebetulan. Itu ternyata bisa mendapatkan pembiayaan atau pendanaan dari publik. Yang penting produknya berjalan, yang penting adalah visi misi dari manajemennya panjang, kemudian tata kelola usaha dan laporan keuangannya yang sudah solid, yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK bidang pasar modal. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi pesan utama, dan itu tidak terbatas pada usaha tertentu. Yang penting sepanjang usahanya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, ya bisa saja mendapatkan kepercayaan dari publik dan mendapatkan pendanaan dari publik melalui mekanisme IPO atau go public tadi. Iya. Tadi contoh yang kopi itu kan bagi investor ya melihat dia di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Kalau saya baca-baca itu kan salah satunya itu ya.
kita investasi nih produknya kita tahu, misalnya di supermarket ada ini barangnya. Begitu juga ya? Itu artinya potensi ya kalau Betul. produk Sumatera Selatan ini. Betul. Indonesia ini kan dengan penduduk hampir 280 juta, katakan 280 juta. Lebih dari 60%-nya adalah kelompok masyarakat menengah yang tidak segan untuk men-spending uangnya untuk hal-hal yang bersifat menyenangkan diri sendiri, termasuk ngopi tadi. Dan ngopi, nah itu kan istilahnya itu kan sudah menjadi kebutuhan needs untuk sebagian besar masyarakat dan growth, nah, selalu tumbuh. Nah, ini yang bisa dilihat gitu kan, seberapa banyak memang penyedia kopi banyak gitu kan, tapi ada namanya branding yang sampai bisa menguasai pasar tertentu. Bayangkan saja misal yang kemarin baru IPO ternyata misal dari 60 juta penduduk atau 60% penduduk kita tadi mengemari minuman kopi, dia bisa menguasai pasar sampai 5% saja. Itu udah numbernya kan udah luar biasa. Itu kan growth. Nah, ini yang sebenarnya bisa dilihat dan itu yang menjadi sebenarnya bisa dilihat oleh teman-teman pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya, bahwa kalau ada pendanaan dari publik yang mana itu tidak perlu memikirkan tingkat bunga, tidak perlu memikirkan pengembalian, yang penting adalah komitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan baik, maka dia bisa mengembangkan usahanya lebih baik gitu kan. Walaupun ada konsekuensi terjadi pelepasan sebagian dari kepemilikan, namun pengendaliannya tetap di tangan mereka. Ya, gitu. Dan peluang untuk peluang untuk berkembang. Kan? Yes, jadi keluar dari kolam kecil ke kolam besar. Betul. Kalau di kolam kecil cuma sendirian, di kolam besar memang ada beberapa ikan lain, tetapi dengan ikan lain justru dia mendapatkan semacam pengembangan gitu kan. Karena ada komparasi, ada hal-hal baru yang bisa dikembangkan, ditiru dan dimodifikasi kan begitu. Semoga bisa menjadi inspirasi atau mungkin challenge ya. Betul. Untuk pengusaha-pengusaha kopi lokal. Ya, harusnya begitu, karena gini, ketika usaha kopi di Sumatera Selatan katakan begitu, dikelola dengan profesional, itu kan membentuk ekosistem. Ketika ekosistem terbangun, maka kan yang akan tergaransi apa? Masa depan dari bisnis dia kan. Nah, menjadi perusahaan publik berarti kan ada saham yang dilepas kepada masyarakat. Nah, saham yang dilepas ke masyarakat bisa saja akhirnya dimiliki oleh penggemar kopinya, katakanlah begitu. Nah, buat mereka menjadi ownership atau bagian dari kepemilikan usaha itu kan menimbulkan pride, rasa bangga. Kenapa? Nanti sebagai penggemar kopi juga pemilik perusahaan, ada waktunya untuk mereka berkumpul, yaitu rapat umum pemegang saham. Di situ kan mereka bisa menyampaikan gagasan, ide atau kritik. Yang penting tujuannya adalah mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik dengan segala kualitas yang bisa diberikan kan gitu. Ya. Nah, bicara kopi kita minum gitu, kopi Sumsel. Kopi Sumsel. Ya, ini karena agak melenceng sedikit ya kita bicara kopi ya. Di pemerintah, di kalangan usaha ini kan kami juga di Tribun sedang berupaya mendukung kopi Sumsel untuk bangkit, untuk lebih besar gitu ya, lebih dikenal. Ada banyak gitu kan. Kedatangan Mas hari ini memberi inspirasi baru. Ada sisi lain ini soal kopi Sumsel ini ya, terutama karena ada emiten baru kopi ya, yang baru listing ya. Mudah-mudahan kalangan usaha di Sumsel juga melihat ini ada peluang ini, betul. Gitu kan? Betul. Dan bisa mengangkat nama kopi Sumsel ya. Betul. Ya, oke. Itu tadi swasta ya, Mas Hari. Apakah bursa juga mengedukasi atau memfasilitasi perusahaan-perusahaan daerah ya? Karena di beberapa provinsi perusahaan daerah pun sudah listing ya. Ya, seperti di Jawa Barat, Bank Jawa Barat, sudah Go Public, sudah di Jawa Timur, Bank Jatim, ya kita berharap seluruh perbankan yang dimiliki oleh Pemda bisa lebih besar dengan manfaat pasar modal. Dan kalau kita lihat kemarin, kalau di Jakarta, gubernur juga bilang kalau bisa, katanya juga seperti itu kan, beliau mengatakan seperti itu. Ya, kita berharap bisa. Nah, bagaimana peran bursa? Peran bursa adalah tentunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita menerangkan sedetail mungkin tentang hal-hal apa yang mesti disiapkan sebagai perusahaan publik terkait persyaratan-persyaratannya. Menjadi perusahaan publik itu sebenarnya persyaratannya sangat sederhana. Yang penting adalah berbadan hukum perseroan terbatas, telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan
pada bidang usaha yang sama, telah memiliki laporan keuangan yang telah diaudited oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK bidang pasar modal dengan status WTM, wajar tanpa modifikasi, dan tentunya memenuhi persyaratan keuangan. Nah, persyaratan keuangannya apa? Nah, relatif gampang, ada 5 pilihan sebenarnya kan. Pertama, kita bisa menggunakan pendekatan arus kas, kemudian berbasis aset juga, kemudian pendapatan, earning, dan beberapa pendekatan lain. Nah, pendekatan-pendekatan persyaratan keuangan yang bisa dipilih itu bisa disesuaikan dengan situasi perusahaan. Ya kan? Bahkan untuk bisa menjadi perusahaan publik dan mendapatkan pendanaan dari masyarakat, perusahaan itu tidak harus untung dulu. Ada kok perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dari penawaran sampai dengan setahun 2 tahun setelah tercatat di bursa, kondisi keuangannya masih merugi karena memang situasi bisnisnya yang unik gitu kan. Contoh kalau misalnya di Indonesia, di Sumatera Selatan maaf, perkebunan sawit. Nah, kalau perkebunan sawit harus punya buah dulu gitu mau IPO, sementara mungkin perusahaannya membuka lahan terlalu besar, katakanlah punya sampai 500.000 hektar di bidang yang sama, duitnya udah habis untuk ngebuka lahan sama nanam bibitnya. Untuk maintenance dia kehabisan cash. Sementara kan kalau dibawa ke bank dia kebingungan untuk membayar angsuran. Maka bisa nggak dia go public? Bisa gitu lah. Yang penting adalah dapat digambarkan kepada calon investor bahwa perkebunan yang sudah berjalan ini gitu kan, punya potensi untuk mendapatkan penghasilan atau mencetak laba. Laba itu kan tidak harus gede mas, yang penting plus. Plus berarti Rp1 juga plus ya. Laba sekurang-kurangnya 6 tahun setelah jadi perusahaan publik. Ada kan menyesuaikan dengan masa tanam dan masa panen. Jadi kalau siklus bisnisnya misalnya 8 tahun, ya dia udah jalan 3 tahun, sisa 5 tahun ya bisa, berarti bisa, investor sudah bisa menghitung gitu kan. Oke, berarti ada potensi dari perusahaan ini yang bisa berkembang dengan uang kita, gitu kan. Silakan, jadi kita beli sahamnya katakanlah begitu, kita biayai mereka, kan sebenarnya membeli saham membiayai perusahaan kan. Kita biayai, harapannya apa? Uang yang kita serahkan kepada manajemen dengan ditukar dengan saham itu digunakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana termuat dalam prospektus, karena memang yang dibutuhkan adalah komitmen dari manajemen. Tugas kita adalah mengikuti perkembangan kinerja. Dari mana laporan kinerja? Laporan keuangan kan modalnya kan. Kita lihat dari situ growth-nya bagus nggak. Nah nanti kan pada titik di mana dia mulai panen, apalagi kalau misalnya dengan uang kita benar-benar dipergunakan dengan baik, memastikan tanamannya terhindar dari hama, gitu kan, terpupuk dengan baik, gitu kan. Nah, udah begitu panen ternyata bukan lagi buah pasir, langsung buah, walaupun nggak mungkin setiap pasti buah pasir dulu, gitu kan. Langsung buahnya langsung berkualitas dengan kadar minyak yang tinggi misalnya seperti itu. Nah itu kan bisa mempercepat proses imbal hasil buat si investor dan buat si manajemen. Mereka bisa mengelola bisnis dengan lebih baik karena tidak perlu memikirkan pengembalian atau tingkat bunga yang masih harus ditempuh karena tadi ditukar dengan kepemilikan. Ada persyaratan skala bisnisnya UMKM apa bisa? Di Bursa Efek Indonesia itu kita punya 4 papan mas. Semua kategori bisnis kita berikan cover merah. Mau usaha yang telah lebih dari 5 tahun dengan aset ratusan triliun, mau yang baru 1 tahunan dengan aset sekian, atau UMKM, usaha kecil menengah. Tapi kalau dengar salah satu itu saya dulu mentor, dia bilang UKM itu usaha kecil miliaran. Miliaran, betul. Betul lah. Ya. Nah, itu ada semua bisa menjadi perusahaan publik tercatat di bursa. Kalau UKM gitu ya, usaha kecil menengah tadi itu masuk ke papan akselerasi namanya. Nah itu memang ada ketentuannya lebih longgar, ya, mereka bisa manfaatkan. Tentu ada persyaratan yang harus tetap dipenuhi, badan hukumnya harus PT. Kebanyakan UKM kita ini kan belum PT. Belum PT ya. Itu problemnya. Nah kemudian kalaupun sudah PT mungkin laporan keuangannya belum sesuai, jadi harus disesuaikan. Kemudian untuk papan tengah ya tadi asetnya, ya, kalau papan menengah itu asetnya tidak lebih dari 50 miliar. Kalau yang papan utama itu udah lebih dari 100 miliar.
Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti ke depan akan terus berkembang disesuaikan dengan kondisi bisnis yang ada. Bahkan kita punya namanya papan ekonomi baru. Papan ekonomi baru itu untuk memfasilitasi perusahaan secara bisnis mungkin kategorinya startup. Tapi secara bisnis scale-nya, ekonomi scale-nya itu sudah banyak sekali dampak ekonomi maupun sosialnya. Nah, contoh yang sudah tercatat di bursa itu ada Bukalapak, ada Goto gitu kan. Oh, ini new economy maksudnya ya? Atau Papan ekonomi, jadi mengikut karena dia tuh startup sebenarnya kan, tetapi tadi skala ekonominya besar karena telah melibatkan banyak pihak dan punya skala sosial yang besar juga gitu kan. Nah itu era kita masukkan dalam papan ekonomi baru karena dia punya market value juga luar biasa, kemudian punya skala bisnis yang unik gitu kan, dan punya skala sosial yang luar biasa juga dampaknya. Nah, seperti itu. Jadi kita ada 4 jenis papan yang bisa mengakomodir ragam bisnis yang ada di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. ya, ya. Dari pengalaman selama ini ya, perusahaan-perusahaan, tentu kita nggak usah bicara yang BUMN besar lah ya, ada PTBA dan sebagainya. Perusahaan atau emiten yang Sumsel ini atau yang operasi utamanya dari Sumsel ini, secara umum setelah bergabung di bursa kondisinya seperti apa? Kita akan melihat 2 aspek nih. Pertama adalah aspek kinerja. Kedua tentu mungkin kalau teman-teman investor nanya pasti ngomong ke sahamnya ya, gitu kan. Nah, kalau ke sahamnya mungkin saya tidak akan terlalu banyak touch karena memang tidak koridor saya tuh itu. Ya kalau kita bicara sisi kinerja, basically secara umum kemampuan bisnis mereka membaik ya, secara umum ini bisa katakan begitu. Kalau kita lihat laporan keuangannya, arus kasnya jadi lebih segar karena dia bisa mengurangi utang dia. Kemudian terkait dengan pertambahan asetnya juga membaik karena dengan uang dana IPO tadi mereka bisa membeli peralatan-peralatan kerja yang menunjang pada kepentingan bisnis mereka dengan lebih baik. Nah, sebagian besar kita lihat seperti itu. Termasuk yang di perkebunan juga begitu, di IPO karena dalam rangka untuk mendirikan pabrik dan itu bisa terlaksana dengan baik. Artinya dana-dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan menciptakan pertumbuhan kinerja yang lebih baik. Nah, kalau kita bicara tentang harganya itu dikembalikan kepada investor. Karena investor juga harus memilih kan. Mereka akan memilih apakah mau membeli saham, bahasa lain untuk membiayai bisnis yang berada di daerah dengan segala keunikannya karena ada kompetisi. Uangnya mau taruh di mana nih? Apakah di mereka berdasarkan loyalitas mungkin kata begitu atau ada kejelian melihatnya atau mau ditaruh ke perusahaan lain yang dipandang mungkin punya ruang untuk bergerak lebih cepat lagi. Nah itu persepsinya investor lah seperti itu. Ya. Yang jelas tadi kembali di awal obrolan kita dengan masuk bergabung ke bursa ini tata kelola kan, ada tuntutan atau ada ekspektasi untuk tata kelola jelas lebih baik ya. GCG itu menjadi core akhirnya. Jadi ketika menjadi perusahaan publik, investor itu akan mengapresiasi kepada perusahaan yang mampu menjalankan tata kelola dengan baik. Tapi juga akan sekaligus quote-to-quote menghukum kalau tata kelola menjadi tidak baik. Ini kan ciri-ciri tata kelola baik salah satunya apa? Kelengkapan organisasinya lengkap, komisaris independennya ada, komisarisnya ada, kemudian ada komite auditnya di dalam tata kelola, kemudian dalam GCG-nya juga lengkap, direksinya bisa digambarkan seperti apa pengalaman mereka sesuai nggak penempatannya, kemudian laporan keuangannya, ini yang paling penting adalah laporan keuangan. Kalau Pak Lokehung selalu bilang informasi yang paling berharga namun murah itu adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu akan menggambarkan situasi sesungguhnya dari tata kelola. Nah itu seperti itu. Kemudian waktu penerbitan laporan keuangan. Kalau perusahaannya lewat terus dari deadline ya itu mungkin harus menjadi perhitungan lah buat investor. Mengapa perusahaan ini kok lewat terus laporan keuangannya kan? Ya tentunya tata kelola menjadi tidak sempurna. Tapi kalau sebuah perusahaan yang laporan keuangannya on schedule jauh sebelum batas waktu, berarti kan menunjukkan bahwa mereka sudah well preparing. Karena buat perusahaan-perusahaan publik yang telah memahami manfaat dari tata kelola, penerbitan laporan keuangan yang selalu tepat waktu itu adalah menjadi sarana buat mereka untuk mendapatkan klien-klien baru. Karena itu ajang promosi jadinya.
ya kan, mendapatkan klien-klien baru, mendapatkan mitra baru, dan tentunya mendapatkan kepercayaan dari investor-investor baru yang mau menginvestkan uangnya pada perusahaan mereka. Nah, ini yang bisa dilihat akhirnya. Jadi memang tata kelola itu menjadi salah satu skor lah buat investor untuk memutuskan uangnya taruh di mana gitu sebenarnya. Ya. Perlu sering-sering kita ngobrol seperti itu ya, karena kalau tadi saya lihat sekilas ya kan, yang sudah masuk atau bergabung yang dari Sumatera Selatan ini banyak di sektornya Sumber daya alam, energi ya kan. Yes. Ya sumber daya alam dan energi ya khususnya ya. Yeah. Tapi peluang yang lain masih banyak Masih banyak. Yang jasa misalnya perbankan, Betul. perusahaan daerah, Betul. perusahaan pempek, kopi. Food and beverage sebenarnya kan Sumatera Selatan tuh paling banyak ya. Salah satu yang menarik Mas. Kita sering ketemu Mas. Makanya dengan nanti untuk tahun ini dengan teman-teman Apindo, karena kita ada galeri investasi kerjasama di sana, kita juga selain dengan anggota mereka, kita akan ajak juga kelompok UKM tadi untuk percaya diri dengan bisnis mereka. Kan problem dari UKM itu adalah visi dan misinya pendek. Nah ini kan mesti dirubah, tata kelola yang mesti kita kenalkan gitu kan. Nah kita mengenalkan supaya mereka bisa melihat, oh ternyata bisnis mereka itu sebenarnya menguntungkan. Kita sangat berharap salah satu dari Sumatera Selatan, Food and Beverage gitu kan, itu bisa menjadi perusahaan publik dan mengangkat nama dia dan mengangkat nama daerah sekalian. Gitu kan. Bayangkan kalau misalnya ada produsen pempek, dia bisa melihat bisnis dia itu punya hambatan di mana gitu kan, bahan baku gitu kan. Nah, bagaimana dia mengamankan bahan bakunya? Berarti kan dia mungkin mesti punya, atau nggak dia punya saham di perusahaan yang menghasilkan bahan baku, atau dia punya sendiri bahan bakunya. Dan pendananya kan bisa dipikirkan dari mana? Dari salah satu dari publik. Bayangkan kalau dia bisa go public, gitu kan? Dia akan mengemas pempek itu menjadi makanan modern, tapi tetap disajikan dengan nuansa tradisional kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kita harapkan juga dari Sumatera Selatan. Termasuk kalau apalagi Sumatera Selatan kan terkenal kopi ya. Mungkin kita bisa berharap merek-merek lokal yang memang menggunakan bahan lokal bisa menyusul temennya yang baru IPO kemarin, dan mengangkat nama Sumatera Selatan. Nah seperti itu. Karena kalau di Bali itu sudah ada produsen khas Bali minuman itu tercatat di bursa gitu kan. Nah, bayangkan itu minuman khas Bali itu bisa go public. Nah kenapa tidak di Sumatera Selatan dan di daerah lain di Indonesia bisa berkembang seperti itu dengan memanfaatkan pendanaan dari publik melalui pasar modal. Menarik peluang. Menarik. Ya. Kalau kita terjemahkan food and beverage ya di Palembang ini atau Sumselnya, pempek dan kopi. Yes. Secara sederhana itu. Karena memang Palembang itu tujuan wisatanya itu. Iya betul. Makan. Dan merek-merek besar yang sudah kemana-mana juga cukup banyak ya. Betul. Dan semua dan banyak yang apa. Sekaligus begini, dengan menjadi perusahaan publik, menyelamatkan heritage dari produk tersebut. Kita tahu founder ngebangun dari nol, lapis kedua, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menamatkan gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan menjadi perusahaan publik menghilangkan cerita itu, sehingga mengubah siklus itu ya. Mengubah siklus itu, founder mendirikan, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga meningkatkan, generasi keempat menasionalkan mungkin dulu, generasi kelima menginternasionalkan seperti itu. Sudah kita tadi bahas dari sisi perusahaannya. Yes. Yang tidak kalah menarik dan berbekal pengalaman 23 tahun ini Mas Hari, dari sisi investor, masyarakat ya. Dari masyarakat ya, terutama Sumatera Selatan ini. Bisa dijelaskan sih kalau sekarang kan pilihan investasi ini banyak nih. Ya. Anak-anak muda sekarang udah main di sebelah nih ya. Ya. Ada kripto ya kan. Yang cukup marak juga, sampai antri-antri ada emas. Ya. Sama ini Mas, satu lagi kompetisi kita, judi online Mas. Judi online. Itu ya, itu salah satu selain kita bicara capital outflow, ricu-ricu terakhir ini sudah outflow dari judi online itu. Iya kan? Salah satunya. Artinya keluar dari instrumen investasi. Keluar dari kan? sistem. Dari sistem ya. Dan jumlahnya juga nggak main-main. Nggak main-main Mas, nggak kaleng-kaleng, triliunan. Nah,
kembali ke sisi investor, bagaimana sih di Indonesia tahun-tahun ini ya 2004, 2025 dan di Sumatera Selatan ini, Mas Hari? Secara nasional tahun lalu saja Bursa Efek Indonesia bersama-sama anggota bursa gitu kan, bersama OJK juga setelah banyak melakukan kegiatan edukasi, kita lebih dari 12.000 kegiatan edukasi secara nasional tahun lalu. Di Sumatera Selatan sendiri kami melakukan kegiatan edukasi itu lebih dari 900 kegiatan edukasi. Pertumbuhan investor baru mencapai 2,7 investor baru tahun lalu. 2,7 juta dari berapa? Jadi totalnya kita sudah langsung tembus angka 15 juta. Tahun ini sudah mendekati 16 juta investor. Ya memang kalau kita comparekan dengan tetangga kok sepertinya slow ya. Ya itu tadi ada hal-hal yang memang harus kita sampaikan kepada publik bahwa yang namanya pasar modal itu tidak instan. Ya kan? Tidak instan, dia harus dipupuk, dia harus diikutin supaya bisa hasilnya maksimal. Perbedaan dengan yang lain apa? Ketika itu sudah ditemukan, maka konsistensi yang terjaga. Nah itu kan memang dibutuhkan seperti itu. Nah nasional kita tumbuh, Sumatera Selatan juga kita tumbuh, investor kita sudah 400 ribuan investor, 50% lebihnya adalah investor saham dari 400 ribu tersebut, dan ini adalah sebuah angka yang menarik. Memang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, Sumatera Selatan jauh. 9 juta. Ini kita baru 400 ribu. 400 ribu. Artinya apa? Artinya ruang untuk bertumbuh itu masih luas banget. Ruang buat masyarakat, bayangkan kalau kita lihat IHSG sudah sempat kemarin di angka 6.600, sempat koreksi. Itu berarti ruang kan. Dengan jumlah investor yang ada lebih kurang katakanlah 16 juta secara keseluruhan, atau kalau di saham itu 5 juta gitu ya, IHSG ada di 6.000. Bayangkan kalau jumlahnya kita doublein, berapa IHSG-nya? 2 kali lipat mungkin. Nah, artinya buat yang sekarang jadi investor dan kemudian berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bagus dengan sahamnya misalkan, berarti kan dengan dia diam saja, dengan catatan perusahaan tadi konsisten ya tata kelola, dia kan bisa mendapatkan pertumbuhan yang optimal sekali jangka panjang kan begitu. Karena apa? Akan ada masuk investor baru yang akan melihat perusahaan mana yang layak dia investasikan uangnya kan gitu. Berarti kan akan terjadi namanya perubahan terhadap permintaan terhadap saham, supply demand lagi seperti itu. Nah, dan itu akan jelas baik sekali. Nah, di Sumatera Selatan yang masih 400 ribu ini kita melihat itu ada sebuah ruang yang sangat luar biasa, dan kita bersemangat sekali bahwa masih ada 8 juta lebih yang bisa kita kenalkan dengan pasar modal. Walaupun tidak mungkin semuanya, paling tidak kita berharap semakin banyak yang masyarakat yang mendapatkan manfaat dari investasi di pasar modal, maka mereka akan menjadi telling story yang terbaik buat yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi baik secara nasional maupun di Sumatera Selatan memang ini masih kelompok elit, ini kecil sekali ya dari sisi ya karena gini, 5 juta dari 270 juta gitu ya. Kita berangkat dari sejarah lah katakan dulu kan sebelum waktu saya kenal pasar modal tahun 2003, untuk punya rekening efek saja, saya harus punya uang 25 juta. Dulu kan. Gitu kan. Kemudian ketika dibeliin saham, bingung, sahamnya banyak banget. Kan kalau kita tanya, saya sering nanya kan, kenapa Anda milih ke sana daripada ke sini gitu. Kenapa Anda milih judi online? Judi online gampang Pak, tinggal naik atau turun, hilang duit atau dapat duit. Begitu aja kan dia kan. Tapi risikonya kan tinggi sebenarnya. Win or lose, dan itu kan sangat-sangat, saya nggak ketemu orang jadi kaya gara-gara judi online. Nah, ketika ke saham mungkin dia dihadapkan banyak banget perusahaan, yang mana yang harus saya beli. Nah, itu kan. Nah, sebenarnya kan itu hal-hal yang sebenarnya sederhana, hanya belum apa-apa sudah seperti kayak membentuk kayak benteng gitu aja. Karena ini yang kita tuh punya tugas untuk menerangkan bahwa investasi di pasar modal itu sebenarnya sangat mudah. Di saham tuh mudah. Berangkat saja dari pengetahuan yang kita miliki gitu kan. Kalau taunya perusahaan yang biasa produk kita pakai, ya udah kita cari tahu. Bayangkan saya biasa menggunakan produk, katakanlah misal nih kopi nih, kita balik ke kopi. Yang minum kopi Sumatera Selatan yang merek ini gitu kan, berapa banyak ya? Iseng aja survei ke teman-teman. Kalau minum kopi, kopinya apa? Ternyata begitu dia survei ke 100 orang, 70% menggunakan kopi ini. Bayangkan ini baru 100 orang ada dia. Kalau diperbesar skalanya, berarti ya gitu kan. Hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi yang sehari-hari ya. Yes, misalnya sangat termasuk nalar. Pakaian Ya, atau apa namanya barang rumah tangga. Yes. Jadi bicara tentang demand,
dan bagaimana perusahaan itu bisa mensuplai demand itu. Gitu kan. Kalau perusahaan itu bisa mensuplai demand itu mencapai katakanlah 30% dari total, berarti udah kaya raya tuh perusahaan sebenarnya kan gitu. Berarti kalau kita karyawan nih orang tinggal di perkotaan, taunya bank-bank nih ada banyak bank swasta, bank nasional. Di pedesaan pun mereka juga bisa manfaatkan. Basically kan informasinya sama. Sama ya. Informasinya sama dan sekarang, nah menariknya kan kalau zaman sekarang teknologi internet ini kan sudah sangat terjangkau, murah dan sudah sampai ke level daerah terjauh gitu katakanlah begitu. Informasi bisa sama, tinggal adalah bagaimana pengambilan keputusannya aja. Berarti kan ini melatih nalar, melatih intuisi dan tentunya melatih yang namanya membuat keputusan untuk membeli saham. Nah, kembali kan tujuannya apa? Kalau masuk ke saham mau untuk investasi berarti dia lebih fokus kepada kinerja perusahaan supaya harga sahamnya optimal. Tapi kalau dia masuk ke saham, saya mau mencoba untuk mendapatkan pendapatan rutin, bisa nggak? Ya bisa saja. Berarti dia fokusnya pada supply demand saham, informasi yang berkaitan dengan saham tersebut dan pergerakan harganya. Jadi pilihan seperti itu. Trading katakanlah begitu. Nah, jadi balik ke sana gitu kan. Ya intinya jika dilakukan dengan baik itu akan sempurna buat investornya. Ya kayak Pak Lokehong aja dia kan happy banget. Pak ketemu ini gimana? Ya nggak apa-apa. Akan banyak Mercy, akan banyak Lamborghini, akan banyak mobil-mobil mewah, katakanlah merek-merek mewah yang harganya diskon parah, sekelas Bajaj, katakanlah begitu kan ya. Dia kan paling suka tuh. Disimpan di situ kan. Nah, hal seperti itu kan bisa dikopi sebenarnya. Beli Mercy harga Bajaj katanya. Yes. Kapan lagi begitu orang sadar, oh ternyata ini Mercy, balik lagi kan harganya. Nah, siklus itu kan selalu ada. Nah, itu tinggal dimanfaatkan aja. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana membuat goals dari investasinya. Nah, itu yang memang tugas kita untuk kita ingatkan ke teman-teman. Ya. Karena tadi bicara siklus dan kondisi saat ini, ya. Bukan peristiwanya ya, tetapi dampak ke marketnya ya, ke pasar modal juga terutama yang mengalami tekanan. Ya. Bagaimana Mas Hari ya sebagai orang yang berkecimpung di bursa ini ya sudah 23 tahun tentu melihatnya berapa kali siklus. Ya. Nah, sebagai contoh di Sumatera Selatan 400.000 investor. Ya. Saat COVID seperti apa sih? Booming. Saya nyebutnya booming. Banyak banget ya justru masyarakat karena kan situasinya kita tidak boleh kemana-mana. Pengeluaran jalan terus. Sementara mau beraktivitas juga kita kesulitan. Sementara harus mendapatkan sumber income. Saat itu orang melihatnya ke situ. Sehingga pilihannya adalah masuk ke saham. Waktu harga sedang dalam tekanan. Yes, dan itu proven gitu, terbukti kan. Karena apa? Karena kalau kita mundur misalnya ke 2008 itu IHSG juga mengalami koreksi yang luar biasa gitu kan. Butuh setahun kemudian baru pulih banget. Sementara waktu COVID nggak nyampe setahun, kuartal pertama kan Maret, di akhir tahun itu sudah rebound. Karena orang sudah punya pengalaman gitu kan. Nah, justru di pas situasi itu booming karena kan tadi orang tidak bisa keluar kota, beraktivitas terbatas. Nah, sementara bursa saham tetap beroperasional normal gitu kan, dan itu yang mendorong pertumbuhan terjadi dan banyak juga yang menikmati kondisi yang ada. Jadi sebelum COVID di angka berapa jumlah kalau di Sumatera Selatan? Sebelum COVID itu kita masih di angka 100.000. 100.000-an. Melejit mendadak. Sampai sekarang masih tumbuh. Justru sekarang dengan adanya situasi makro, kemudian kita masih menunggu situasi mikro kita juga, situasi ekonomi kita. Dengan kondisi pasar saham yang mengalami pasang surut seperti ini, pertumbuhannya juga menarik karena melihat ada opportunity gitu kan, dan banyak telling story yang terjadi. Ketika harga saham turun, orang akhirnya berbondong-bondong malah. Tinggal sekarang masalahnya adalah lagi pegang cash atau enggak, itu aja sih gitu kan. Banyak investor yang masih posisinya udah kepegang gitu kan, ternyata udah mengalami koreksi, dia belum siap lagi untuk menjemput. Nah, relaksasi dari Bursa dan OJK juga kepada perusahaan publik juga mendukung. Salah satunya adalah relaksasi terkait dengan buyback tanpa RUPS, rapat umum pemegang saham, itu juga mendorong terjadinya kestabilan harga saham yang menarik buat investor. Nah, jadi hal-hal itu yang justru menjadi momentum sebenarnya. Ya.
Jadi kita melihat justru ini ruang dan kita makin semangat untuk menjelaskan. Jadi kata orang, wah IHSG ambruk, itu kan istilah. Situasi adalah persepsi. Itu persepsi atau perspektif dari orang yang berbeda nih. Dan perspektifnya. Sisi yang lain lihat Ini ruang. Lo Keng Hong tadi bilang Ini ruang. ini harga baja ini sekarang. Yes, betul. Betul sekali. Hal itu yang kita mau tularkan sebenarnya. Jadi yang penting adalah pemahaman terhadap apa yang menjadi aktivitas kita di pasar modal, khususnya di pasar saham, sehingga situasi apapun yang terjadi itu bukan menjadi tekanan, tapi menjadi opportunity akhirnya. Jadi kalau misalnya ini saham turun terus, kembali kalau tujuannya adalah aset investasi, saya mengumpulkan saham sebagai aset, sebagai investasi, maka koreksi sepanjang perusahaannya masih beroperasional, mungkin labanya turun, wajar situasi. Yang penting dia tetap jadi gini, waktu COVID kan orang menganggap perusahaan-perusahaan itu berat kerjanya kan. Ternyata pas keluar laporan keuangan lebih dari 60%, 70% itu malah membukukan laba yang lebih baik dibandingkan sebelum COVID. Kan bingung gitu kan. Karena ada efisiensi ya. Yes, ada efisiensi, teknologi ada teknologi, ada pengembangan digital sebagai sarana transaksi kan gitu. Dan ini yang kemudian dilihat, oh ternyata struggle ya kita kan kuat. Nah, kondisi itu akan dilihat semua orang. Nah, ini yang ingin kita sampaikan bahwa sepanjang kalau saya dulu karena pasar modal kan 2003 ya Mas ya. Di situ kita ketemu namanya gangguan stabilitas keamanan. Ada bom. Ada di bom Bali waktu itu kan, kemudian ada bom Marriott. Saya ingat mentor saya tuh cuma menyampaikan saya begini, sampaikan ke investor saya waktu itu saya masih di sekuritas. Sepanjang pemerintahan mendapatkan kepercayaan dari publik, situasi aman. Benar. Nah, sekarang pun begitu kan. Masyarakat kita tetap percaya walaupun ada kritik kan positifnya bukan negatif, tapi adalah sebuah ungkapan untuk ada hal-hal yang bisa dikembangkan lagi kan gitu. Nah, ternyata kan publik kita tetap percaya dengan pemerintah gitu. Nah, sepanjang itu ada, no problem. Artinya Indonesia akan terus ada dan bisnis akan terus berjalan. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau belajar dari tadi COVID ya, 2008 atau mungkin 98 ya, ada kondisi yang lebih ekstrim lagi lah ya, cara waktu. 98 aja sampai terjadi pergantian kepemimpinan, hanya butuh 2 tahun, 3 tahun Mas. Saya ingat ada emiten otomotif, saya nggak sebut namanya gitu ya, otomotif, harganya kan sampai Rp400 waktu itu. Di tahun 2002 udah 4.000. 4 tahun. 400 ke 4.000. 4 tahun. Jadi kalau saat itu ada masuk dengan modal, katakanlah kalau saat itu retail 400 juta itu rumah besar lah. 40 juta aja misalnya dia. Iya. Bisa sampai ya jadi berapa ribu? Nah, artinya momentum sekarang ini jangan sampai orang menyesal ya. Betul. Justru karena orang menyesal udah banyak itu kemarin. Oh iya, justru uncertainty atau ketidakpastian di dalam ekonomi itu kan pasti selalu terjadi. Karena kan memang yang namanya perubahan itu adalah ketidakpastian kan. Tidak ada yang pasti itu kan. Jadi yang penting adalah bagaimana buat teman-teman investor itu paham dulu dengan goals investasi dia. Gitu kan. Style dia apa, kemudian apakah dia harus masuk ke semua saham? Tidak, hanya masuk ke saham-saham yang memang dia ngerti aja. Jadi kalau basically dia mengatakan saya taunya hanya sektor energi, ya udah bertahan stay di sana. Tinggal nanti masalah bobot. Kalau ternyata bilang, oke, sektor energi kayaknya lagging nih, dia kena dampak. Tapi kalau saya mau pindah ke saham sektor yang lain, saya nggak ngerti. Di bursa itu punya produk-produk investasi lain yang bisa dimanfaatkan. Kalau memang taunya energi saja, gitu kan, ya udah berarti kan bobotnya dikurangi nih, ada uang lagi yang dikeluarin kan, dia bisa masuk ke produk pasar modal lain ada di Bursa Efek Indonesia, contoh bisa ke ETF, Exchange Trade Fund, atau dia masuk ke dana investasi real estate, atau masuk ke efek beragun aset, atau masuk ke starter waran, gitu kan. Jadi ada pilihan lain yang bisa membantu menumbuhkan aset dia, aset keuangan dia. Nah, ketika nanti ekonomi energinya kembali, ada respon positif gitu kan, wah ini ternyata menarik nih, pertumbuhan ekonomi global katakanlah naik 0,1% saja, tapi kan 0,1% global duitnya gede kan, berarti kan akan terjadi permintaan energi lagi, ya udah harga naik
sahamnya akan naik lagi. Ya mungkin bisa masuk lagi seperti itu. Iya, iya. Jadi tinggal bagaimana memahami siklus sebenarnya. Saya dulu pernah punya katakanlah klien gitu ya. Nah, dia tuh hanya fokus pada 4 saham, Mas. 4 saham, nggak pernah gonta-ganti. Jadi dia mengkombinasikan fundamental, jadi pengetahuan dia secara fundamental terhadap bisnis dari masing-masing perusahaan dengan pengetahuan dia yang berkaitan dengan siklus pergerakan harga sahamnya, teknikal kalau nyebutnya. Teknikalnya. Nah, dia fokus sana empat itu, dia bolak-balik saja di sana. Setiap bulan, karena dia semi investor, dia jadi pilihan sahamnya hanya 4 itu, tapi dia tidak simpen keep. Dia mengikuti pergerakan harga sahamnya. Pada level-level tertentu yang dipandang dia sudah harus keluar, dia keluar. Walaupun dia tahu mungkin akan naik lagi. Gitu kan. Dia keluar, rata-rata tiap bulan dia bisa menghasilkan 20%. Dan dia konsisten. Jadi dia bolak-balik. Saya pernah tanya waktu itu kan. Jadi keluar masuk hanya di 4 itu. 4 saham aja, bolak-balik. Saya pernah tanya gitu kan. Kenapa nggak mau ke saham lain? Sederhana jawaban dia. Saya ke saham mau nggak pakai apa? Dia? Pakai uang, saya bilang. Kalau saya jual saham, saya dapat apa? Dapat uang. Selama ini saya dapat uang nggak? Dapat. Ya udah cukup. Benar juga gitu saya bilang. Jadi kembali tujuan dia kan motivasi dia itu berarti kan. Nah, sekarang kembali aja kepada kebutuhan. Nah, jadi kalau itu menguasai yang namanya prinsip-prinsip dasarnya, mau kondisi apapun di ekonomi yang akan terimplikasi ke pasar saham, maka semuanya adalah opportunity. Ya. Saya ingin tanya lebih dalam lagi, di Sumatera Selatan dari 400-an ribu itu seberapa komposisinya antara yang retail atau yang badan atau Mostly retail, Mas. Mostly retail. 98% itu retail. Tapi mungkin yang menarik kita bahas adalah kelompok umur. Oke. Nah, Gen Z ini. Gen Z. Ya. 50% under 24, jadi di bawah 24. Gen Z. Yes, 18 sampai 24 itu yang paling banyak. Kemudian sisanya baru kelompok usia 30, 35, 40 sampai ada usia 60 up gitu kan. 60 up juga ada. Nah, yang menarik adalah kelompok umur yang paling dominan adalah yang 24 ke bawah tadi. Bagi kami ini adalah berkah. 18 ke 24 katakanlah dari yang penghasilannya masih pasif, yaitu datang dari orang tua sampai yang baru mulai meniti karir katakanlah begitu, yang masih pas-pasan gitu kan. Pas dapat gitu kan. Nah, ini kan akan bergeser pelan-pelan ke kelompok usia yang lebih matang dengan pendapatan yang lebih stabil. Ya seiring waktu ya. Yes. Nah, mereka ini akan menjadi telling story untuk usia di bawahnya. Ketika mereka sudah ada di saham, mereka akan menemukan realitas. Katakanlah mungkin dia beli saham awalnya coba-coba, atau dia sudah dapat untung kemudian tidak menggunakan analisa atau kajian yang lebih lanjut sehingga membeli saham sembarangan, serampangan. Tersangkutlah katakanlah begitu. Ternyata dalam prosesnya ketemu siklus yang membangkitkan bisnis dari perusahaan yang sahamnya dia pegang, dia akan bisa jadi cerita gitu kan. Nah, ditambah kalau memang ada yang menekuni, maka ini kelompok ini ketika dia bergeser itu akan membesarkan. Dan itu sebenarnya sudah tercermin karena di kelompok-kelompok usia yang di atas dia secara aset, nah ini kita bicara asetnya akhirnya kan, kelompok usia yang makin matang, asetnya memang makin dominan. Jadi kalau kita compare dengan ini jauh 70% di atas 30 pemilik aset ya, dari sisi kepemilikan aset usia 35 ke atas itu dominan. 70%. Yes, 70% dibandingkan di bawah. Jadi sesuai. Sesuai lah risikonya juga kan. Yes. Ya ini masih belajar Yes. gitu ya. Masih belajar, kecenderungan adalah menginginkan mendapatkan pendapatan gitu kan. Sementara kalau yang ini kan sudah garamnya udah banyak ketemu, udah habis, sekarang ngambil yang manisnya dong. Pahit-pahitnya udah ketelan semua nih. Jadi udah ketemu tinggal ngambil. Berarti dia sudah mulai masuk kepada pilihan yang lebih bijak sesuai umurnya. Berarti dia harus invest gitu ya. Ada perkembangankah pada investor-investor yang badan usaha ya? Baik dia mungkin memang dia diversifikasi asetnya atau mereka yang memang mengelola misalnya dana pensiun atau koperasi mungkin atau apa yang badan-badan yang di Sumatera Selatan. Sepemahaman saya dana pensiun ya ada masuk ke saham gitu ya, ada masuk pasar modal, terutama ke Sun mereka mostly banyak ke Sun. Banyak Sun ya. Kalau ke saham mungkin nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau untuk gaya investasinya tentunya mengikuti apa yang menjadi prinsip dari dana pensiun. Kalau dia dana pensiun kan berarti kan dia harus menumbuhkan aset
dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, pesertanya kan seperti itu. Tentunya pilihan sahamnya juga menjadi lebih hati-hati. Kalau koperasi saya belum ada ketemu Mas, gitu kan, belum ketemu. Namun yang menarik gini Mas, di Sumatera Selatan juga itu ada kelompok masyarakat disabilitas yang menjadi investor. Mereka juga masuk Mas. Mereka juga belajar saham. Pernah saya tanyakan apa yang menyebabkan dia mau investasi di saham. Jawabannya sederhana Mas. Yang namanya sehat itu kan akal pikiran kata dia. Jadi yang namanya sehat itu Pak akal pikiran Pak. Kalau tubuh itu kan bonus kata dia. Sepanjang saya bisa berpikir jernih, walaupun tubuh saya tidak sempurna, ya saya bisa ngikutin saham. Benar juga gitu kan, dan ternyata itu salah satu bukti bahwa ternyata investasi di pasar modal itu benar-benar inklusif. Inklusif, ya. Karena yang dibutuhkan itu adalah kemampuan nalar, Ya. kemampuan berpikir. Kalau uang nyusul, katakanlah begitu. Jadi kan intinya adalah optimalisasi modal. Berapapun modal Anda, kalau bisa dioptimalkan pada aset yang ada di pasar modal ya bisa tumbuh gitu kan. Yang penting daya nalar sebenarnya. Itu saya juga surprise gitu kan. Wah ini luar biasa gitu kan. Makanya kita lagi coba penjajakan untuk bikin kerjasama dengan mereka nanti. Seperti itu. Baik untuk investasi maupun untuk misalnya trading dia. Yes, kalau punya kemampuan ini ya. Betul. Kan yang dibutuhkan itu ya. Iya, bukan nalar ya, bukan fisik kita harus ya. Jadi kemampuan nalar ya. Makanya dengan menguasai pemahaman apa sih ya aktivitas sesungguhnya dari pasar modal. Kalau dia beli saham berarti dia sedang membiayai perusahaan. Kalau dia membiayai perusahaan tentunya uang yang kita keluarkan untuk membiayai itu harus tumbuh kan. Gak mungkin dong saya membiayai sesuatu yang membuat uang saya hilang atau sengsara gitu kan. Makanya kan dibutuhkan nalar untuk memahami apakah perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang katakanlah ekonomi di shutdown sekalipun, negara di shutdown sekalipun, dia tetap produknya tetap dibutuhkan ya. Katakanlah begitu, sederhananya begitu kan. Kalau iya ya udah, makanya basic kan tinggal cari yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu kan. Yang berkaitan dengan kesehatan, katakanlah begitu. Berkaitan dengan lifestyle. Kalau lifestyle itu masih ada siklus. Tapi kalau berhadapan dengan kebutuhan dasar manusia itu ya bisnis yang paling stable lah kata begitu. Sandang pangan papan. Yes. Mas Hari, cukup banyak yang kita diskusikan ya, tapi ada beberapa yang mungkin ke depan perlu kita dalami. Tadi kita ngobrol soal Gen Z atau mungkin Gen Alpha ya di pasar modal, juga dari sisi karyawan. Sekarang kan juga banyak nih perencanaan pensiun. Betul. Ya. Nah, satu lagi mungkin bisa tambahkan Mas. Pasar modal itu media keuangan yang tidak mengenal apa istilahnya, tidak mengenal yang namanya pensiun. Jadi kita tuh welcome. Jadi pernah kita harus memberikan edukasi di teman-teman calon purnakarya. Saya bilang selamat datang nih, karpet merah kami bentangkan di pasar modal. Selamat datang di pasar modal. Ada karir baru yang bisa Anda tekuni. Nah, jadi investor. Mereka bertanya, Pak, kalau saya jadi investor, kan saya tidak punya penghasilan. Penghasilan udah terbatas. Ya, dia gunakan dengan bijak, tidak semuanya didorong. Tapi di sini adalah kemampuan Anda untuk bisa menikmati hidup berdasarkan pengalaman. Pengalaman yang dapat dengan sekolahnya beres nih, udah lulus nih kan sekolahnya. Kemudian Anda itu kalau menurut WHO kan kita tuh baru tua tuh kalau usia kita udah dari 81 kan. 81 ke atas baru bilang tua gitu kan. Kalau di bawah itu kan masih parubaya katanya begitu. Nah, silakan mengisi masa-masa itu dengan pasar modal. Entah mau jadi investor, yang penting kan bagaimana menciptakan kesibukan yang positif, dapat penghasilan kan begitu. Ya, jadi itu banyak juga. Jadi welcome banget untuk mereka. Banyak yang masih kita bisa bahas ya. Banyak. Untuk persiapan pensiun. Yes. Mereka yang baru masuk kerja. Betul. Artinya usia 20-an. Persiapan nikah. Setelah nikah ya. Bagaimana memanfaatkan pasar modal atau Betul. mempersiapkan masa depannya. Tetapi karena waktu juga yang membatasi, Mas Hari, saya ingin di kesempatan ini memberikan closingnya ya dari dua sudut pandang yang kita bahas tadi dari sisi perusahaan maupun investor, terutama kondisi sekarang dan atau siklus yang sekarang kita hadapi. Apa yang bisa disampaikan langsung ke penonton?
Kalau untuk perusahaan saya cuma bisa mengatakan bahwa kalau untuk ke perusahaan saya cuma bisa mengatakan bahwa eh, pasar modal merupakan salah satu sarana buat Anda mempersiapkan tantangan ombak yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian untuk masyarakat umum, saya mungkin mengutip ucapannya Bill Gates, jika kita dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung, itu bukan kesalahan kita. Namun jika kita sampai meninggal dalam keadaan miskin, maka itu adalah kesalahan paling fatal dari kita. Maka oleh sebab itu berinvestasilah yang baik dan legal dari sekarang semenjak dini. Salah satunya di pasar modal. Penutup yang keren. Saya rasa itu tadi Mas Hari, terima kasih atas diskusinya hari ini dan sudah menutup obrolan kita. Mudah-mudahan kita ketemu dalam kesempatan lain membahas yang lebih dalam. Betul. Banyak tema yang tadi sudah kita Banyak. Ya Tribuners, sekian perjumpaan kami dalam obrolan hari ini. Tetap ikuti perbincangan obrolan-obrolan menarik di YouTube Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Salam Tribun.